Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on AFJF Kids. Hi, welcome to AFJF Kids. Before we start, let's pray together. Jesus, thank you for your blessings. We will start our online class. Please bless us. Amen. I'm Louie. I will accompany you all today. Let's stand up and praise Jesus. Let's go. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
you all still very excited? Still stand up and let's read our faith declaration. 3, 2, 1, go! Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang you can show that you care about others by walking away from a fight. Siapa nih yang pernah berantem sama orang lain? Sama adiknya mungkin, sama kakaknya mungkin, atau sama teman-teman di sekolah. Pasti pernah lah ya ada berantem-berantem sedikit. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan juga, let all bitterness, anger, and wrath, shouting and slander be removed from you, along with all malice. And be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang dan bagaimana juga kita bisa menjadi orang yang membawa kedamaian. Sebenarnya caranya simpel. Dengan cara kita harus ramah terhadap orang lain, serta kita juga harus penuh kasih, sehingga kita bisa membawa damai ke hubungan kita dengan teman-teman yang lain, dengan sesama manusia, serta kita juga belajar mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Tuhan Yesus memberikan teladan nyata bagaimana cara kita bersikap sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mempunyai banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana memperlakukan satu orang dengan yang lainnya dan juga membicarakan bagaimana sih attitude yang seharusnya kita punya sebagai anak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kita bisa meneladani Tuhan atau menjadi serupa dengan Tuhan. We treat others imitating the way God treat us. Nah, beberapa hal ini akan menolong kita untuk bisa bersikap dengan bijaksana untuk hidup membawa damai tanpa perlu ada pertengkaran. Yang pertama, hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain penuh kasih mesra. Biasakan diri kita untuk ada di dalam mode ramah. Apa itu ramah? Sederhananya, ramah itu adalah baik hati dan menarik. Budi bahasanya harus menarik, manis tutur katanya, manis sikapnya, suka bergaul, dan menyenangkan dalam pergaulan. Sikap ramah adalah perilaku positif yang bisa membuat kita semua diterima dan berbaur dengan orang lain dengan mudah. Orang yang ramah identik dengan apa? Dengan senyum. Senyum itu menandakan bahwa orang tersebut terbuka pada kemungkinan untuk memulai pertemanan yang baik. Lebih jauh dari murah senyum,
Orang yang ramah sering mengajukan atau menanggapi topik obrolan teman dengan cara yang menyenangkan. Bersikap ramah juga menolong kita untuk menjaga mood kita tetap happy. Tentunya saat kita happy itu kan kemungkinan untuk bertengkar akan jadi lebih sedikit, bukan? Nah, setelah kita menjadi orang yang ramah, akan lebih mudah bagi kita untuk mengasihi orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengasihi seseorang dengan orang yang bertengkar dengan kita. Terlebih lagi, saling mengasihi merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, yuk mulai sekarang kita harus mulai bersikap ramah, sehingga kita lebih mudah mengasihi sesama kita. Kalau tadi ada yang pertama, ada yang kedua dong. Apa itu yang kedua? Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Di dalam kitab Efesus tadi juga dikatakan agar setiap kita forgiving one another just as God also forgave you in Christ. Kita tahu bahwa Tuhan pengen kita bisa mengampuni dan kita tidak memiliki kemarahan atau dendam kepada orang lain walaupun cuma di dalam hati. Kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kita. Ini merupakan apa yang dapat kita lakukan di setiap hubungan kita. Baik kita sebagai anak dengan mama papa, atau kita sebagai teman sekolah, teman gereja, sebagai adik, atau sebagai kakak. Dalam Matius 6 ayat 14, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Yes, kita tahu banget ya bahwa mengampuni itu mudah gak sih? Tidak mudah ya, tidak gampang. Dan oleh sebab itu, karena tidak gampang, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan kita, untuk kita dimampukan mengampuni orang lain. Sehingga kalau ada masalah yang terjadi, respon kita bukan lagi bertengkar dengan orang tersebut, tetapi belajar melepaskan pengampunan. Tanpa ada pertengkaran akan menolong kita memiliki hidup yang damai. Hidup kita lebih dapat dinikmati dengan adanya damai di setiap kita. Jadi, yuk kita tularkan kedamaian di sekeliling kita dengan cara kita ramah dan penuh kasih terhadap orang lain serta saling mengampuni. Mari kita sama-sama baca ayat hafalan untuk minggu ini. Yuk, sudah diambil semua Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya. Kita buka Roma 14 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Kita ulang satu kali lagi ya sebelum nanti kita tutup Alkitabnya. Roma 14 ayat 19. "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Sekarang kita tutup ya. Dan kita coba ulang satu kali lagi. Roma 14 ayat 19. "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Demikian ayat hari ini. Yuk sekarang kita doa penutup sebelum kita akhiri hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk bisa saling bersikap ramah, saling memberikan kasih sayang. Dan Tuhan, bantu kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengampuni satu sama lain. Karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah? Yeay! Jadi! Now we are finished. Don't forget to join Kids Sunday School at 9 and Sunday School at 10 at church. Thank you and see you.